Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi tugas besar kami tentang perancangan basis data terhadap data siswa SDIT Al-Azhar dengan dosen pengampu Pak Tri Ginanjar Laksana, Eskom MCS Mkom. Tugas besar tentang perancangan basis data terhadap data siswa SDIT Al-Azhar disusun oleh yang pertama ada Siti Makfiro dengan NIM 20102176. Kemudian ada saya sendiri, Tiara Humaira Putri, dengan NIM 20102196. Di sini kami mengambil lokasi pada salah satu sekolah swasta, yakni Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhar, atau biasa disebut SDIT Al-Azhar. Berikutnya adapun alasan atau permasalahan yang menjadi sebab dari dibuatnya perancangan basis data terhadap data siswa Al-Azhar. Yang pertama ada sulitnya mengelompokkan data. Dikarenakan banyaknya data-data siswa, sehingga sulitnya pengelompokan, hal ini adalah hal yang umum terjadi. Lalu yang kedua ada sulitnya mengidentifikasi informasi data, dikarenakan adanya kesalahan saat pengisian data oleh yang bersangkutan, maka informasi sulit diidentifikasi. Berikutnya ada data atau informasi tidak terstruktur dan tidak terorganisir. Masih dengan adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan saat menginputkan informasi satu dengan lainnya, maka perancangan ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut. Kemudian ada koneksi dan server yang tidak memadai. Dikarenakan data siswa berhubungan dengan pusat, maka kita perlu koneksi yang lebih stabil. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat menggunakan perancangan database ini. Berikut merupakan hard copy yang kami gunakan sebagai sampel atau acuan untuk merancang basis data ini. Berikutnya ada tabel normalisasi. Yang pertama ada tabel anormalisasi, di mana dalam tabel ini masih adanya atribut yang masih berkelompok, menyebabkan nilai atribut belum unik. Bisa dilihat di sini. Lalu yang kedua kita memiliki tabel 1NF, di mana pada tabel ini setiap baris bernilai unik. Nilai dari atribut bernilai unik, dan nilai dari atribut sudah tidak dikelompokkan, sudah tidak berkelompok lagi. Dapat diambil primary key-nya, nomor absen, dan kode mapel. Berikutnya ada tabel normalisasi 2NF. Nah, dari tabel 1NF yang berisi nomor absen, nisen, nama, kelas, jenis kelamin, nilai, nama orang tua, tempat lahir, jadwal, wali kelas, NIP, mapel, dan kode mapel. Dengan primary key nomor absen dan kode mapel, maka dapat dekomposisi menjadi dijabarkan functional dependency, di mana primary key nomor absen dan NIP ini menjadi acuan untuk NISN, nama, kelas, jenis kelamin, nilai rapot, nama orang tua, tempat lahir, jadwal, wali kelas, dan mapel. Berikutnya dapat didekomposisi menjadi NSN, nama, kelas, jenis kelamin, nilai rapot, dan tempat lahir yang bergantung penuh pada primary key nomor absen. Dan ini menjadi tabel siswa. Lalu ada wali kelas, kode mapel, dan mapel yang bergantung pada satu primary key, yaitu NIP. Dan ini menjadi tabel untuk guru. Untuk tabel staf sendiri, yaitu yang bertanggung jawab atau nama dari yang bertanggung jawab, bergantung penuh pada satu primary key, yaitu NIPS. Berikutnya ada tabel normalisasi 3NF. Untuk yang pertama ada tabel siswa. Tabel siswa ini sudah termasuk ke dalam tabel 3NF karena NISN, nama, kelas, jenis kelamin, nilai rapot, dan tempat lahir sangat bergantung pada satu primary key, yaitu nomor absen. Lalu berikutnya ada tabel staff. Ini sudah termasuk 3NF karena yang bertanggung jawab atau nama dari yang bertanggung jawab bergantung penuh pada primary key NIPS. Lalu pada tabel sebelumnya, pada 2NF,
ada tabel guru yang dimana berisi NIP, wali kelas, kode mapel, dan mapel, dan nama mapel. Ternyata masih terdapat atribut non-primary key, yaitu mapel sebelumnya, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key lainnya, yaitu pada kode mapel. Maka dapat kita pisahkan lagi menjadi mapel yang bergantung pada kode mapel. Sehingga dari tabel guru dapat didekomposisi lagi menjadi yang pertama tabel guru dengan isi nama wali kelas dan kode mapel yang bergantung pada NIP, dan menjadi tabel mapel di mana mapel bergantung kepada primary key kode mapel. Lalu berikut ini merupakan diagram ERD di mana terdapat 4 entitas yang memiliki beberapa atribut di sekelilingnya dan saling berhubungan, dan di mana entitas-entitas ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada entitas guru, entitas siswa, mata pelajaran, dan staf. Di mana guru memiliki atribut tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, NIP, nomor telepon, dan nama. Entitas siswa memiliki atribut nomor absen, alamat, nama, nisan, nilai, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan kelas. Entitas mata pelajaran memiliki 2 atribut, yaitu kode mata pelajaran dan nama mata pelajaran. Lalu yang terakhir ada entitas staf dengan atribut jenis kelamin, alamat, NIP, nama, tempat tanggal lahir. Lalu entitas-entitas di sini memiliki suatu relasi atau memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Entitas guru dengan siswa, yaitu guru memberi nilai dan sebagai pendidik dari siswa. Lalu guru dengan mata pelajaran, yaitu guru mengajar suatu mata pelajaran. Mata pelajaran dengan siswa, yaitu mata pelajaran ini akan menjadi jadwal untuk siswa. Lalu staf memiliki relasi yang saling berhubungan dengan guru, siswa, dan mata pelajaran, yaitu dengan mengolah dan mengadministrasi data siswa dari seluruh anggota sekolah. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Makfiro dengan NIM 20102176. Oke, yang berikutnya adalah tabel hasil perancangan ERD. Nah, di sini ada tabel siswa yang pertama. Ada tabel siswa yang pertama. Pada tabel siswa ada atribut atau entitas, yaitu nomor absen dengan tipe data integer dengan panjang 2, nama siswa varchar 30, NISN integer 10, kelas integer 1, nilai integer 3, jenis kelamin siswa char 1, alamat varchar 15, dan tanggal lahir menggunakan date. Lalu tabel guru. Di sini tabel guru tidak jauh beda dari tabel siswa. Ada NIP guru dengan integer 10, nama guru dengan varchar 30, kode mapel dengan integer 5, jenis kelamin guru char 1, domisili guru varchar 15, nomor telepon integer 15, dan tanggal lahir guru menggunakan date. Berikutnya juga ini yang tabel yang ketiga ada tabel mapel dengan kode mapel integer 5, nama mapel varchar 15. Dan yang tabel terakhir yaitu tabel staff, ada NIP staff integer 10, nama varchar 30, jenis kelamin staff char 1, alamat staff varchar 15, dan tanggal lahir staff menggunakan date. Berikut adalah struktur tabel dari perancangan database yang kita buat. Ada tabel guru, tabel mapel, tabel siswa, dan tabel staff. Ya, untuk menghubungkannya itu dimulai dari primary key, lalu ke foreign key, seperti ini.
Berikutnya yang pertama, selanjutnya ada DDL, Data Definition Language, pada pengimplementasian query database. Ini untuk DDL. Untuk yang point create, kita menggunakan create table mapper. Sebelumnya tentu kita membuat create database terlebih dahulu, meng-create database SDIT Al-Azhar. Nah, setelah meng-create database Al-Azhar, kita meng-create 4 tabel yang kita butuhkan. Yang pertama tabel mapel, kita masukkan atribut dan semuanya dengan outputnya ini dengan primary key, yaitu kode mapel. Yang kedua tabel staff, kita masukkan atribut atau entitasnya dengan output yang berada di bawah ini dengan primary key, yaitu nib staff. Yang ketiga tabel siswa, dengan kita masukkan semua entitasnya, lalu ini outputnya ada semua. Lalu yang terakhir tabel guru, kita masukkan juga seperti sama sebelumnya, dan ini outputnya. Setelah create, ada alter. Nah, di sini alter kita menggunakan mengganti nama alamat guru menjadi domisili. Dengan query alter table nama tabel, change nama sebelumnya menjadi nama baru dan tipe data dan panjang yang baru. Di sini bisa dilihat yang sebelumnya alamat menjadi domisili dengan tipe data yang sama dan panjangnya yang sama. Selanjutnya untuk drop. Di sini drop, saya menggunakan drop table staff. Setelah di drop, lalu kita show. Kita bisa lihat setelah di drop tidak ada lagi tabel staffnya. Yang kedua ada data manipulation language. Yang pertama menggunakan insert terlebih dahulu. Untuk insert di sini kami memasukkan isi pada tabel mapel. Setelah kita masukkan, lalu berhubungan juga dengan select, kita menampilkan data apa aja yang sudah kita inputkan. Nah, di sini adalah outputnya. Berikutnya update. Untuk update kita setelah mengganti tadi, kita mengisikan data pada kode mapel yang ada di tabel guru. Dengan query update nama tabel, set kode mapel atau nama entitas yang baru kita buat, di mana nib guru itu nib dan kode yang akan kita masukkan. Begitu seterusnya hingga data yang kita butuhkan dengan kondisi nib guru di dalam nib-nya ini. Nah, ini hasil query-nya. Yang pertamanya 0 menjadi ada isinya. Setelah itu delete. Di sini delete kami menggunakan delete untuk kelas 6 dengan query delete from siswa where kondisi kelasnya 6 sama dengan 6. Nah, dibuktikan dengan setelah kita masukkan query-nya, di sini empty atau di sini tetap menjadi 74 row. Selanjutnya DCL. DCL adalah kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Nah, pada DCL ini terdapat perintah-perintah, yaitu pertama, menambahkan user menggunakan grant. Dengan kita pertama lihat dulu, select user dulu.
Setelah itu kita create user. Dengan di sini saya menggunakan Tiara localhost, dan di sini identify by ini passwordnya. Lalu setelah itu kita grant ya, untuk all privilege ini option ya, bisa all privilege untuk semuanya, atau seumpama kita mau beberapa perintah aja tidak apa-apa. Pada SDIT Al-Azhar, di sini nama tabel yang akan kita akseskan kepada Tiara. Nah, ini udah sukses bisa, dan ini untuk show, melihatnya show grant. Ini tadi untuk select. Nah, setelah kita bisa menambahkan user, kita juga bisa membatalkan penambahan user baru. Di sini menggunakan revoke. Dengan query revoke, karena tadi menggunakan all privilege, maka revoke all privilege on nama database, nama tabel dari user yang kita tambahkan tadi. Nah, lalu ini buktinya sudah berhasil. Yang terakhir ada TCL. Nah, TCL ini menangani transaksi dalam database. Transaksi di sini ketika menjalankan berbagai perintah, yaitu DML, TCL, membantu kita untuk mengurangi resiko kesalahan transaksi. Yang pertama ada query commit, syntax commit ya, ini buat menyimpan transaksi. Di sini ada sintaknya. Pertama kita select dulu yang hasilnya ini, lalu kita masukkan Quran hadis. Ini sudah ada. Lalu kita start transaction commit. Nah, setelah itu kita start lagi. Untuk rollback di sini itu untuk membatalkan penyimpanan transaksi. Nah, sebelumnya kita masukin BTG sudah sukses, habis itu kita rollback. Setelah kita rollback, dia akan kembali, tidak ada BTG-nya lagi. Nah, informasi di sini set adalah start transaction, di mana start transaction adalah sintak atau query dari set, subbab set, begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya kembalikan ke Tiara Humaira Putri. Baik, sekian presentasi pemaparan tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.